Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bawakan renungan dengan judul Penasehat Ajaib. Saudaraku, kita semua pernah merasakan kebingungan, kekhawatiran, atau ketidakpastian dalam hidup ini. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah hubungan, relasi, ataupun masalah kesehatan, bahkan masalah ketakutan akan masa depan kita. Mau jadi apa saya nanti? Gimana saya kalau sudah tidak tinggal di sini? Atau ketakutan-ketakutan, kekhawatiran masa depan lainnya, saudaraku. Namun di tengah dunia yang penuh dengan pencarian dan kebingungan ini, saudaraku, ada satu jawaban yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Sang Penasehat Ajaib. Yesaya 9 ayat 5 firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Natal mengingatkan kita tentang siapa Dia. Dia adalah Penasehat Ajaib yang tidak hanya tahu segalanya, tapi Dia berinisiatif memberi kita petunjuk untuk keluar dari setiap labirin yang kita hadapi. Saudara tahu labirin itu yang jalan berkelok-kelok gitu ya. Kita masuk ke dalam labirin itu ya, seperti bunga-bunga pagarnya terus belok-belok, kita harus masuk dari sini keluar dari kesana gitu, harus ada yang buntu, ada yang tembus-tembus, itu labirin, saudaraku ya. Jadi Tuhan memberikan kita jalan keluar untuk keluar dari labirin masalah kehidupan kita. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus disebut Penasehat Ajaib? Karena setiap masalah kita, setiap masalah yang kita hadapi, setiap pertanyaan yang mengganjal hati kita itu memiliki jawaban yang sempurna di dalam diri Kristus. Ia adalah peta yang akan menuntun kita untuk keluar dari setiap labirin masalah kehidupan kita. Misalnya masalah keuangan yang membuat kita gelisah. Tuhan adalah sumber kekayaan yang dapat mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengelola harta, kekayaan, mengelola keuangan dengan baik, bahkan untuk bekerja supaya kita bisa makan tidak bergantung sama orang lain, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan, yang nggak kerja jangan makan. Ada meme kan yang mengatakan, yang video meme itu, Tuhan tadi kami kerja 5 orang, sekarang makan sudah 7 orang. Karena Tuhan lain tidak kerja ya, nanti kalau makan baru dia hadir. Nah, apa yang membuat kita merasa terasing, kesepian? Saudaraku, ada orang-orang yang mungkin merasa kesepian, gak ada temannya, kayaknya orang gak menghargai dia gitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus Penasehat Ajaib adalah sahabat sejati kita. Dunia boleh gak mengerti kita, tapi Tuhan pasti mengerti segala pergumulan batin, pertanyaan-pertanyaan, dan segala apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan yang paling ngerti, saudaraku. Bahkan anak, orang tua, suami, istri, orang terdekat mungkin belum tentu mengerti, tetapi Tuhan itu pasti mengerti segala pergumulan batin kita. Ketakutan akan masa depan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, saudaraku? Kita harus ingat Penasehat Ajaib kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia merencanakan masa depan yang indah buat hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kalau kita tahu Tuhan kita bisa menjawab kegelisahan, bisa mengerti kesendirian, keterasingan kita, dan bisa menjawab masa depan kita yang penuh harapan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berhenti mencari jawaban di tempat lain. Dunia ini penuh dengan nasihat, saudaraku, tapi hanya satu yang benar-benar mengerti hati kita, yaitu dari Tuhan sendiri. Kemudian kita harus terbuka untuk bimbingannya Tuhan dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan untuk menuntun langkah kita setiap hari. Tuhan, aku berlindung padamu hari ini, mohon pimpinanmu dalam hidupku. Itu
contoh kita terbuka terhadap bimbingan Tuhan, saudara. Kemudian kita terapkan nasihatnya dalam kehidupan kita. Setiap firman yang sudah kita dengarkan, kita harus menjadi pelakunya, saudara. Bukan cuma pendengar yang baik, tapi pelaku firman yang baik. Saudaraku, setiap masalah adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan kita, Sang Penasehat ajaib, lebih dalam, lebih intens, lebih akrab, lebih intim lagi dengan Dia. Semakin kita bergantung kepadanya, semakin kita merasakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita, sebab Dia penasehat yang ajaib, saudaraku. Ia bukan hanya penasehat ajaib, tetapi juga pelindung yang setia. Tuhan kita adalah penghibur yang sempurna, pembimbing yang tak pernah mengecewakan. Mungkin saya sebagai pendeta, gembala saudara bisa mengecewakan saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Setiap masalah itu adalah ujian iman. Tetapi masalah itu juga adalah kesempatan untuk mengalami keajaiban Tuhan. Saya ulangi, setiap masalah hidup kita mungkin memang adalah ujian iman. Tetapi masalah itu juga adalah kesempatan untuk kita mengalami keajaiban Tuhan. Ingatlah saudaraku, kita nggak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kita nggak pernah sendirian, saudaraku. Sang Penasehat ajaib itu selalu siap membantu. Dia membimbing kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.